Bab ke-363. Masjid indah yang selalu jadi persinggahan untuk para wisatawan itu kini penuh oleh para anggota The Wolves. Para pria berbaris rapi di depan tepat di belakang imam yang saat ini diambil alih oleh Zahran. Sementara para wanita berbaris rapi di syaf belakang. Setelah selesai, mereka mengganjal perut dengan jajan di beberapa jajanan gerobakan yang ada di halaman masjid itu. Dasha terlihat begitu senang dan antusias karena ini adalah pengalaman pertamanya. Dia tak mempedulikan rasa pegal di kaki dan pinggang, tak peduli kepanasan. Bab ke-363. Masjid indah yang selalu jadi persinggahan untuk para wisatawan itu kini penuh oleh para anggota The Wolves. Para pria berbaris rapi di depan tepat di belakang imam yang saat ini diambil alih oleh Zahran. Sementara para wanita berbaris rapi di syaf belakang. Setelah selesai, mereka mengganjal perut dengan jajan di beberapa jajanan gerobakan yang ada di halaman masjid itu. Dasha terlihat begitu senang dan antusias karena ini adalah pengalaman pertamanya. Dia tak mempedulikan rasa pegal di kaki dan pinggang, tak peduli kepanasan, tapi apa yang ia lalui hari ini begitu memuaskan hatinya. "Yum, ini ciloknya enak banget. Dapat sekantong gini cuma 10.000 doang," ucap Ataya begitu girang saat menemukan jajanan yang enak dan pas di lidahnya. "Ya, bumbu kacangnya enak banget. Aku mau coba bakso cuanki itu juga. Gimana?" ajak Nala. "Jajan terus!" iseng Nathan, kembaran Nala yang merupakan anak kembar Huan dan Ars yang sekarang sudah berusia 17 tahun. "Biarin, Uli. Awas ya kalau jajan juga. Maah, Paah, jangan kasih jajan sama Nat." Balas Nala lalu berseru pada Ars dan Huan yang sedang makan bakso cuanki dengan para The Wolves senior lainnya. "Ribut terus," kata Ataya kali ini. "Naftu yang mulai." Dasha hanya tertawa kecil merasakan keseruan di soko keluarga The Wolves. Dasha merasa sudah menjadi bagian dari The Wolves walaupun belum resmi jadi istrinya Arkana. "Mau jajan apa lagi?" tanya Arkana tahu-tahu duduk di samping Dasha sehingga membuat Dasha sedikit kaget. "Udah dulu deh. Terlalu banyak jajanan peracian di sini, bikin perut cepat kenyang," jawab Dasha dan sudah menghabiskan makanannya. Setelahnya, Arkana menyodorkan sebotol minuman air mineral yang tutupnya sudah dibuka untuk Dasha. Aktif servis kecil-kecilan yang tak pernah Arkana lewatkan. "Makasih," ucap Dasha lalu meneguk airnya. "Sekitar 20 km lagi dan kita akan sampai di Villa Om Huan. Di belakangnya ada istal kuda, kita bisa jalan-jalan sambil berkuda besok pagi. Gak jauh dari villa, juga ada danau kecil di tengah-tengah kebun teh. Pasti kamu suka banget sama suasananya." Tutur Arkana mendeskripsikan tempat yang sedang mereka tuju saat ini. Dasha sudah mendapat sedikit gambaran di dalam benaknya, dan sungguh ia tak sabar. "Wah, kayaknya sih nggak jauh beda sama rumah kakek nenekku yang di Pengalengan. Di tengah-tengah perkebunan teh, dan ada beberapa danau kecil di sekitarnya. Bedanya sih, kalau di rumah nenek nggak ada kudanya. Aku jadi nggak sabar, pengen cepet-cepet sampai. 15 atau 30 menit lagi kita sampai di sana." Dasha begitu senang membayangkannya dan tak berhenti mengoceh mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya saat ini pada Arkana. Ketika Dasha bercerita heboh, Arkana selalu menyimak dengan seksama. Dan interaksi di antara Dasha dan Arkana tak luput dari perhatian para orang tua. "Gue tuh kayak lihat timelapse Arkana bertumbuh, bahkan sejak dia masih jadi bayi newborn. Sampai hari ini, dia udah tumbuh setinggi itu dan punya pacar. Waktu tuh benar-benar berjalan cepat banget ya," kata Huan pada Zahran karena kebetulan mereka duduk berdekatan saat ini. Huan dan Zahran sama-sama memperhatikan ke arah Arkana dan Dasha saat ini. "Di mata gue, dia masih kayak anak kecil. Ternyata benar apa dulu sering dibilang sama almarhum papa. Buat orang tua, anak tuh akan selalu tampak inner child-nya meskipun udah tumbuh besar bahkan walaupun udah tua. Itu juga yang gue lihat dari Arkana saat ini. Kadang-kadang
Zahran memperhatikan putranya dengan tatapan bangga. Udah tahu rasanya jatuh cinta, udah tahu juga rasanya patah hati. Haha, kata Huan sambil tertawa gemas. Sekarang malah udah minta dinikahkan sama Dasha. Ucap Zahran tambah membuat Huan gemas. Serius? Ya ampun, baby bos Arkana udah ngebet pengen nikah juga? Harus didukung sih. Nikah lebih baik daripada pacaran kelamaan. Ya, gimana pun juga, kita pernah muda kan? Kenang Huan dan dia cukup merasa malu plus menyesal jika ingat kenakalannya di masa lalu. Iya, begitu dia lulus, gue akan langsung lamar putrinya Pak Biantara buat anak bujang gue. Get! Habis itu siap-siap momong cucu. Goda Huan pada Zahran. Zahran tersenyum lebar sekali dan jadi membayangkan kalau dia akan momong cucu andai Arkana ditakdirkan untuk segera menikah dengan Dasha. Ketika Zahran dan Huan berbincang seru, keduanya juga tak luput dari perhatian Sanum dan Arsh yang duduk bersama di waktu rehat mereka. Bang Za sama Bang Huan lagi ngobrolin apa sih? Kelihatannya seru banget. Tanya Sanum jadi penasaran. Iya, kayaknya sih lagi bernostalgia, Mbak. Gimana pun juga, acara touring emang selalu bikin kita serasa balik lagi ke masa yang udah berlalu. Kata Arsh. Kayaknya sih. Nggak kerasa ya, Ci, kita semua udah bersama-sama selama bertahun-tahun, udah mau 20 tahun loh. Iya, Mbak. Rasanya tuh kayak baru kemarin kita saling kenal. Dan Mbak Sanum sama Bang Zahran baru aja merayakan hari pernikahan kalian yang ke-24 kan? Iya, minggu lalu. Udah 24 tahun aja, dan alhamdulillah kami masih bersama-sama saling melengkapi satu sama lain. Sanum tersenyum merasakan cinta yang tak pernah berkurang setiap tahunnya. Cinta yang Zahran berikan padanya masih tetap biru seperti saat pertama kali mereka jatuh cinta, 24 tahun yang lalu. Nostalgia seperti itu bukan hanya milik Sanum dan Zahran saja. Anggota lain pun menapaki kenangan mereka ketika mereka pertama kali menemukan cinta sejati di dalam hidup mereka. Semua anggota The Wolves, tercatat tidak ada satupun yang bercerai dengan pasangannya. Mereka benar-benar mencontoh bagaimana Sanum dan Zahran dalam mempertahankan pernikahan. Mereka juga mencontoh bagaimana Huan dan Ars tetap teguh bertahan ketika badai ujian menerjang bertubi-tubi. Kita jalan lagi sekarang. Biar nggak terlalu kesorean dan kita bisa sholat maghrib berjamaah lagi di surau di dekat vilanya Huan. Seru Zahran yang menginstruksikan agar segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Siap, bro! Semua anggota menyahut kompak dan segera bersiap. Zahran mentraktir semua orang. Dia membayar semua jajanan yang sudah dimakan oleh seluruh anggota touring. Zahran juga melebihkan harga pada para pedagang sehingga para pedagang merasa senang. Apalagi The Wolves meninggalkan area istirahat itu tanpa meninggalkan sampah sedikit pun. Salut banget deh sama papa kamu, Bang. Diam-diam Dasha juga merasa kagum dan bangga pada calon papa mertuanya itu. Harus dong. Papa kan calon papa mertua kamu juga. Goda Arkana sambil memastikan kalau helm yang Dasha pakai sudah terpasang dengan benar. Iya, amin. Setelah meneruskan sisa perjalanan, 25 menit, kemudian mereka sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Bab ke-364. Ada api unggun menyala di tengah-tengah halaman. Pesta barbekue juga sudah siap sedia dibantu oleh penjaga villa yang langsung beres-beres dan menyiapkan segala kebutuhan para tamu begitu tahu kalau tuanya dan teman-temannya akan datang untuk reuni. Sumpah! Aku nggak pernah merasakan atmosfer kekeluargaan selekat ini di antara orang-orang yang bukan saudara-sedarah. Beruntung banget aku bisa ikut keluarga The Wolves ke sini. Ungkap Dasha yang merasakan kehangatan dalam kebersamaan itu. Saat ini dia duduk bersama The Geros yang terdiri dari anak-anak gadis dari punggawa The Wolves. Di antaranya ada Ataya, Nala, Haura dan juga beberapa gadis cilik. Seru kan? Tanya Ataya. Banget! Benjit! Sejak kami kecil,
biasanya diadakan acara kayak gini di sini tiap tahun. Tapi 2 tahun kemarin emang vacuum sih karena ada beberapa yang susah ngeluangin waktu. Baru tahun ini kita ada acara kayak gini lagi. Jelas Ataya dan Dasha semakin kerasan. Kak Dasha udah jadi bagian dari keluarga The Wolves. Secara, Kak Dasha kan pacarnya Bang Arkan, so jadi bagian dari The Wolves family automatically. Goda Haura. Dasha hanya senyum-senyum. Sungguh ia bahagia ada di sana. Betul itu. Duh, jadi nggak sabar ya nunggu momen nikahan Bang Arkan sama Kak Dasha. Ucap Nala semakin membuat Dasha tersipu malu-malu. Ayo kita doakan dan kita aminkan bareng-bareng guys. Semoga Bang Arkan segera halalin Dasha. Amin. Ujar Ataya sambil berdoa khusyuk dan segera diaminkan oleh semua gadis cantik yang berkumpul di sana. Amin. Dasha juga mengaminkan, tapi diam-diam di dalam hati karena sungguh ia juga tak sabar ingin segera jadi milik Arkana seutuhnya. Amin ya Allah, betapa aku pengen segera bersatu dalam ikatan suci pernikahan sama dia. Batin Dasha dan matanya menatap ke arah Arkana yang juga sedang seru-seruan dengan para anak lelaki. Amin. Tapi, ngomong-ngomong, kalian mengaminkan apa nih? Tahu-tahu, ada Shanum datang menghampiri sambil membawakan berbagai jenis cemilan untuk anak-anak. Tante? Dasha jadi malu dan tersipu. Lagi aminin Bang Arkan segera nikahin Dasha, Mah. Jawab Ataya. Iya, Tante. Udah nggak sabar pengen ikut seserahan kita. Iseng Haura. Wah, Tante bantu aminkan juga ya, amin. Semoga segala sesuatunya dilancarkan sampai maksud dan keinginan kita terwujud. Amin. Nah tuh, Kak. Benar-benar udah dikasih lampu hijau, jalannya mulus banget nih tanpa hambatan. Goda Haura lagi. Sweet. Mereka terus menggoda Dasha dan wajah Dasha sudah memerah karena benar-benar salah tingkah. Semua bahan lagi disiapkan, selain ada panggangan, nanti juga akan ada hotpot. Kalian pasti seneng kan? Wah, seneng banget dong, Tante. Ya udah, sementara kalian nyemil dulu nih. Kita akan mulai nanti setelah sholat Isya ya. Siap, Tante. Makasih cemilannya. Shanum pergi lagi dan berkumpul dengan para ibu. Dari kejauhan, para anak bujang datang menghampiri dan sepertinya ingin ikut bergabung duduk bersama. Arkana bersama dengan Nathan, Elfat, dan beberapa anak remaja lainnya. Sekarang, keluarga The Wolves memang sudah sangat banyak. Bahkan, jika kelak Arkana dan Dasha menikah lalu memiliki anak, The Wolves akan segera memasuki era ketiga. Wah, Tante Shanum gak adil nih. Masa sebelah sini dikasih konsumsi, di sebelah kami gak ada? Kelakar Elfat dan langsung menyerbu semua makanan yang ada di area para anak perempuan. Sabar keles. Tangan Tante Shanum cuma 2. Gak sabaran banget dih. Cibir Haura. Menjadi anak-anak yang tumbuh di satu lingkungan yang sama membuat Haura dan Elfat sulit untuk akur. Tapi walaupun sering ribut, jauh di lubuk hati terdalam mereka selalu mengkhawatirkan satu sama lain. Laper nih, bawel. Lambungku udah teriak-teriak gak sabar minta diisi. Ucap Elfat. Arkana mengambil tempat kosong di antara Dasha dan Ataya. Tolong dimaklum ya, duduk sama mereka emang kayak duduk di tempat penitipan anak. Berisik! Kata Arkana sedikit berbisik pada Dasha. Nggak apa-apa, seru tahu. Tukas Dasha. Arkana bisa menatap Dasha lebih dekat sekarang. Dia puas-puaskan hatinya karena lusa ia akan kembali pulang ke Amerika. Ih, Bang Arkan. Natapnya jangan kayak gitu. Malu kalau ketahuan sama orang tua. Dasha jadi malu. Nggak apa-apa kali, kenapa nggak boleh? Kan semua orang tua udah pada tahu kalau kamu itu calon istrinya abang. Ih, Bang Arkan. Pacaran terus. Goda Ataya yang kebetulan menjadi nyamuk di antara Dasha dan kakaknya.
Sirik aja, cibir Arkana pada adiknya. Sirik apaan? Sirik tanda tak mampu. Mampulah. Lihat aja nanti ya. Begitu aku punya pacar, pacarku pasti jauh lebih keren dari Bang Arkan. Impossible. Possible lah. Sangat possible. Ih, kalian ini. Dasha menegur. Tak jauh berbeda dengan anak-anak yang lain, nyatanya Arkana dan Ataya juga sulit untuk akur bersama. Azan Isya sudah berkumandang di segala penjuru perkampungan. Itu artinya semuanya harus segera bersiap mengambil wudhu dan pergi ke surau untuk sholat berjamaah. Kali ini, gantianlah imamnya, jangan gue mulu, kata Jahran. Gue aja. Jangan pada bete kalau gue baca ayat-ayat yang panjang ya, kata Yaris penuh percaya diri. Wah, gak sabar banget dimamin sama ayahnya si El. Awas aja kalau sampai salah bacaan, kata Jerry. Tenang aja, aman sama gue mah. Ayo, ajak juga para bini sama anak-anak. Ayo. Semua orang bergerak kompak menuju ke surau. Mereka selalu kompak dalam segala hal. The Wolves benar-benar bergerak bersama di dalam kebaikan. Dasar lagi apa ya? Pasti lagi bersenang-senang, ucap Widuri yang sedikit penasaran dengan kabar dari putrinya. Pasti lagi bersenang-senang. Pasti seru sekali yang memiliki soko pertemanan seperti Pak Jahran. Siapa yang menyangka kalau beliau dulunya adalah pentolan kelompok geng motor? Tukas Biantara. Dia memuji dan kagum dengan personality calon besannya. Berulang kali Biantara mengakui kalau Zahran Arayan Prayoga adalah sosok pebisnis yang memiliki latar belakang yang sangat menarik. Beliau ngajakin kita juga loh. Tapi jujur aja aku nggak yakin kamu kuat motor-motoran untuk jarak yang jauh, kata Widuri. Please kamu harus maklum, sayang. Pinggang sama punggungku nggak akan kuat bawa motor jauh-jauh. Ingatlah, suamimu ini sudah sangat tua, kata Biantara sambil mengelus kepala Widuri. Tua? Ya sih, umur boleh tua, tapi penampilan masih seperti pria 40 tahunan. Kamu mau nyenang-nyenangin aku ya, sayang? Serius, Mas. Tahun depan kamu berusia 60, tapi siapa yang mengira kamu ini berumur 60? Gak akan ada. Kamu benar-benar kayak pria usia 40-an awal lo. Bisa aja kamu. Serius. Tanya aja sama Yas, sama Dasha. Bukan cuma aku lo yang akan berpendapat begitu. Kalau jatah umurku sama seperti Nabi Muhammad, mungkin aku cuma punya sisa beberapa tahun lagi untuk berada di sini. Atau mungkin bisa lebih cepat. Duh, Mas. Tolong jangan bicara begitu. Aku, Yas sama Dasha masih sangat membutuhkan kamu. Please jangan bicara begitu. Iya. Yang terpenting, kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kapanpun ajal kita tiba, kita sudah dalam keadaan siap. Ih, Mas. Widuri segera mendekap erat tubuh Biantara dengan setitik rasa takut. Tenang saja, sayang. Kita serahkan saja pada takdir. Aku pun ingin sekali berumur panjang dan melihat cucu-cucu kita tumbuh besar nanti. Amin, itu akan terwujud karena firasatku berkata kalau Dasha akan segera dipersunting sama Arkana. Aku yakin banget, Mas. Hatiku berkata begitu. Dan kamu siap untuk melepas Dasha kepada jodohnya? Harus siap dong, Mas. Baguslah. Arkana? Ya siapa lagi? Kalau aku sih udah sangat percaya sama Arkana. Aku juga. Andai Dasha dan Arkana mendengar perbincangan di antara Widuri dan Biantara, pasti mereka semakin tergugah untuk segera menikah walaupun umur mereka masih relatif muda.